Bab 117. Kamu masih memiliki wajah besar. Melihat bahwa pekerjaan Hana telah diselesaikan, Mulan Rante sangat gembira, dan segera pergi mencari Hana Blair dengan Pandu Winata untuk memberitahukan kabar baik padanya. Hana Blair melompat gembira ketika dia mendapat berita itu. Awalnya, setelah dia mengetahui hasil wawancaranya, dia sudah berkecil hati, tetapi dia tidak berharap bahwa itu diselesaikan oleh Pandu Winata. Wajah Pandu Winata penuh dengan kemuliaan, dan dia berkata dengan bangga, "Hana, apakah kamu mengerti sekarang? Saudara Pandu bukan orang biasa. Di Wakanda ini, Saudara Pandu akan menyelesaikan masalah apapun. Baru saja Saudara Pandu hanya menyapa supervisor di sini, dan urusanmu akan diberi lampu hijau sepanjang jalan dan menyelesaikannya untukmu dengan mudah." Hehehehe, Mulan Rante tersenyum. Semakin dia memandang menantu laki-laki Pandu Winata, semakin dia menyukainya di dalam hatinya. Ya, Pandu Winata memiliki kemampuan. Hal-hal sulit seperti itu dapat diselesaikan, dan mampu memecahkan masalah besar Hana. Hana Blair senang, dan dengan cepat berterima kasih kepada Pandu Winata. Gadis kecil itu memiliki senyum manis dan suara lembut. Mendengar kemampuan Pandu Winata, dia merasa bahwa itu sangat mengagumkan sehingga dia akan terbang ke langit. Pada saat ini, seorang wanita staf berpakaian kerja datang dan meminta Hana Blair untuk ikut dengannya. Menurut aturan di sini, semua calon karyawan yang siap masuk harus berbicara dengan manajer klub yang, dan kemudian menandatangani kontrak dengan tangannya sendiri. Hehe, Hana, ayo pergi, kami menemanimu, jangan gugup, tunjukkan sikap yang baik kepada manajer kamu. Mulan Rante, Pandu Winata, dan Aurora Bliss menemani Hana Blair dan mengikuti karyawan wanita itu. Kenzie membeli sebungkus rokok di luar, dan ketika dia kembali ke tempat wawancara, dia menemukan bahwa Aurora Bliss dan yang lainnya sudah pergi. Setelah beberapa pertanyaan, dia mengetahui bahwa Hana Blair dan beberapa calon karyawan yang siap masuk, semuanya pergi ke kantor manajer di lantai atas dan manajer yang berbicara. Kenzie menaiki tangga dan mengikutinya untuk melihatnya. Sampah. Begitu Mulan Rante melihat Kenzie datang, dia merasa tidak nyaman, dan dengan sengaja menanyai, "Sampah, kemana saja kamu pergi?" "Seluruh keluarga berlarian untuk urusan Hana, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu juga sepupu ipar Hana, mengapa kamu tidak belajar dari Pandu Winata? Kamu menganggur dan tidak melakukan apa-apa, kapan kamu akan menjadi setengah sebaik Pandu Winata?" Pandu Winata tertawa setelah mendengar ini dan berkata dengan suara keras, "Bu, tidak perlu marah dengan pemborosan seperti Kenzie. Dia tak bisa setengah sebaik aku, bahkan tak mampu 1/10 dari kemampuanku. Apakah aku benar, bajingan?" Pandu Winata menggoda jalan Kenzie. Aurora Bliss tidak tahan lagi, mengerutkan kening dan berkata, "Pandu Winata, bisakah kamu mengatakan beberapa kata lebih sedikit? Ini adalah tempat umum." Pandu Winata berhenti berbicara, dan menatap Kenzie dengan ejekan dan penghinaan di matanya. Adapun Mulan Rante, Kenzie bahkan lebih tidak disukai. Dia benar-benar ingin mengusir pria yang tidak menjanjikan ini dari matanya sehingga dia tidak mengganggu. Yang terakhir, Hana Blair, seorang karyawan wanita yang mengenakan pakaian kerja datang dari koridor dan memanggil nama Hana Blair. Hana Blair bangkit dengan cepat dan merapikan gaunnya. "Tidak apa-apa, jika manajer kamu sangat banyak bicara, kamu santai saja, jangan terlalu gugup," kata karyawan wanita sambil tersenyum, dan kemudian membawa Hana Blair ke koridor. Di kantor, manajer yang melihat bahwa gadis kecil yang memasuki pintu adalah sepupu Kenzie, ketua Mediclassic PAM, dan segera menunjukkan senyum ramah, menyapa di pintu, dan memegang tangan Hana Blair. "Halo, Nona Hana. Kamu tidak perlu bersikap sopan ketika kamu datang kepadaku di masa depan. Tidak peduli apa yang kamu miliki, kamu dapat datang kepadaku secara langsung. Aku jamin, urusanmu adalah milikku, dan saya pasti akan memberi Anda kondisi kerja terbaik di klub." Hana Blair sedikit terkejut setelah mendengar ini. Manajernya terlalu baik untuk berbicara, kan? Dia hanya calon karyawan baru, dan anehnya dia mengungkapkan keprihatinannya dan berjanji pada dirinya sendiri dengan sepenuh hati. Menghadapi situasi ini, Hana Blair merasa otaknya tidak bisa mengerti, jadi dia hanya bisa memberi senyum yang dibuat-buat. "Benar,
Hana, manajer yang berinisiatif mendekat dan berpura-pura menjadi kakak laki-laki. Kakak ingin tahu satu hal, sepupu ipar Anda, apakah dia juga datang ke sini? Hana Blair menjawab, Manajer Yang, apakah Anda mengenal sepupu ipar saya? Tidak terlalu mengenalnya, tapi saya mendengar seseorang mengatakan tentang sepupu ipar Anda. Manajer Yang mengatakan ini, merasa sedikit malu. Berbicara tentang Kenzi, bos besar di balik perusahaan Mediclassic Pam yang bermartabat, dia belum pernah bertemu. Dia baru saja mendengar dari Wadil Jordan dan yang lainnya bahwa ketua mereka, Kenzi, adalah pria aneh dengan banyak latar belakang. Manajer yang menambahkan, Hana, kakak ingin meminta bantuan Anda. Kakak yang ingin mengundang sepupu ipar Anda untuk menghormatinya dan mentraktirnya makan. Manajer yang tidak mengenal Kenzi, jadi dia ingin menggunakan Hana Blair untuk mengundang Kenzi. Oke, aku akan memberitahunya, dia akan senang makan denganmu. Setelah Hana Blair mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan, pergi ke tempat Mulan Rante. Pandu Winata dan yang lainnya sedang menunggu, dan Hana memberitahu apa yang dikatakan manajer Yang. Manajer yang mengatakan bahwa dia ingin mengundang sepupu Hana untuk makan malam, tetapi Mulan Rante dan Pandu Winata, termasuk Hana Blair dan Aurora Bliss, berpikir bahwa dia pasti ingin mengundang sepupu Pandu Winata ke acara makan malam. Adapun Kenzi, meskipun ia juga seorang sepupu, tidak ada yang mengira ada orang yang akan mengundangnya untuk makan malam. Pandu Winata tidak bisa berkata-kata setelah mendengar ini. Dia tidak memiliki persahabatan dengan manajer Yang, jadi mengapa dia mengundang dirinya untuk makan malam? Mulan Rante mengangguk lagi dan lagi, dengan kagum berkata, Pandu Winata, kamu masih memiliki banyak wajah. Saya tidak percaya bahwa orang yang bertanggung jawab atas klub terkenal ini sopan kepada Anda, dan bahkan mengundang Anda untuk makan malam. Hana Blair juga diam mengangguk dan berkata, Saudara Pandu, kamu benar-benar hebat. Dia tersenyum dan mengangkat ibu jarinya, menggoyangkannya ke arah Pandu Winata. Pandu Winata tertegun sejenak, lalu dia tertawa, merasa sangat mulia. Bukan apa-apa, sebenarnya bukan apa-apa, manajer Yang adalah kenalan lama denganku, aku pernah membantunya sebelumnya. Pandu Winata dengan berani membual. Kenzi menatap wajah Pandu Winata yang bersemangat dan menebak bahwa manajer Yang ingin mengundang dirinya makan malam, tetapi ada kesalahpahaman. Manajer Yang, saya sepupu ipar Hana Blair, Pandu Winata, untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan memiliki hubungan yang bersahabat, Pandu Winata sengaja datang ke kantor manajer Yang. Tetapi ketika manajer Yang mendengar nama yang disebutkan, dia sedikit terkejut, bukankah nama ketua Kenzi, bagaimana bisa menjadi Pandu Winata? Manajer Yang, Hana Blair akan mengandalkanmu di masa depan, demi aku, tolong jaga wajah aku. Pandu Winata memiliki gaya yang sangat ramah, dengan senyum di wajahnya, seperti bos besar. Manajer Yang sangat tidak senang, mengerutkan kening dan bertanya, siapa Anda, dan mengapa saya harus melihat wajah Anda? Pandu Winata tertegun sejenak, sedikit bingung. Manajer Yang, saya Pandu Winata, wakil bos perusahaan investasi perkotaan, bukankah Anda mengatakan ingin mengundang saya makan malam? Manajer Yang memandangnya dan berkata dengan sopan, apakah Anda sakit? Seorang wakil presiden investasi kota dapat dianggap sebagai orang penting sehingga saya akan mengundang untuk makan malam? Ayo cepat pergi. Jangan tinggal di sini untuk mempengaruhi mood saya, manajer Yang kasar, melambaikan tangannya langsung, dan mengusir Pandu Winata keluar dari pintu seperti lalat. Bab 118, akhirnya kakak sepupu selesai, Pandu Winata diusir oleh manajer Yang, dan dia dipermalukan seperti anjing. Melihat menantunya menderita penghinaan seperti itu, Mulan Rante merasa malu di dalam hatinya. Hana, ada apa? Bukankah manajer Yang mengatakan bahwa dia ingin mentraktir makan malam sebelumnya? Tapi mengapa dia mengusir Pandu Winata? Mulan Rante bertanya dengan tidak nyaman. Hana Blair bingung untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, Bibi, aku tidak salah. Manajer Yang tadi ingin saya keluar dan menyebarkan berita, dan dia ingin mengundang sepupu ipar saya ke makan malam. Bagaimana ini bisa terjadi tidak masuk akal? Mulan Rante dan Pandu Winata tidak bisa memikirkannya bersama. Pada saat ini,
Aurora Bliss diam-diam melirik Kenzie, berpikir bahwa Kenzie juga sepupu ipar Hannah Blair, mungkin manajer yang ingin mengundangnya makan malam. Tapi begitu ide itu muncul, Aurora Bliss menghilangkan pikirannya segera, karena dia tahu betul bahwa status Kenzie jauh dari status penanggung jawab klub terkenal yang secara khusus mengundangnya untuk makan malam. Tidak hanya Aurora Bliss, tetapi Hannah Blair juga memikirkan pertanyaan ini hampir bersamaan. Tetapi Hannah Blair lebih belak-belakan daripada Aurora Bliss, dia akan langsung mengatakan apa yang dia pikirkan. Mungkinkah kita melakukan kesalahan? Manajer yang mengatakan di kantor sebelumnya bahwa dia ingin mengundang sepupu ipar saya untuk makan malam. Kenzie juga sepupu ipar saya, bukan? Mungkin manajer yang ingin mentraktirnya makan? Dari logika pengecualian, analisis ini masuk akal, tapi secara logika, tidak ada yang akan percaya hal semacam ini, karena Kenzie hanya sia-sia. Mulan Rante adalah orang pertama yang berdiri untuk membantah, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Siapa dia? Orang seperti manajer Yang, bagaimana dia bisa mengundang sampah seperti dia untuk makan malam? Orang miskin seperti dia yang hanya makan dan menunggu untuk mati, orang bahkan tidak akan melihatnya dengan satu mata. Tidak buruk, Pandu Winata melanjutkan, dengan sikap menghina dan menghina, bahkan aku, Pandu Winata, tidak dipandang oleh mata manajer Yang, bajingan seperti Kenzie bahkan lebih tidak mungkin. Arti dalam kalimat ini jelas untuk menjelaskan, Kenzie hanyalah sampah, dan status Pandu Winatanya jauh lebih baik daripada sampah. Pada saat ini, ponsel Kenzie berdering, Wadil Jordan yang menelepon dan bertanya bahwa manajer yang ingin mengundangnya makan untuk menghargai Kenzie. Oke, katakan padanya, aku di koridor, tidak jauh darinya. Setelah menutup telepon, manajer yang segera mengikuti petunjuk Wadil Jordan dan menemuinya. Ah, manajer Yang, begitu dia melihat kedatangan manajer Yang, Mulan Rante menunjukkan senyum menjilat anjing, dan buru-buru maju untuk berbicara dengan baik, ingin akrab dengan manajer Yang. Pandu Winata minggir dengan malu-malu, hormat dan takut, hanya menemani dan berhati-hati. Baik Aurora Bliss dan Hannah Blair terus tersenyum gugup, seolah-olah mereka sedang memperlakukan seorang pemimpin besar, karena takut menyinggung perasaannya. Permisi. Apakah Anda sepupu ipar Hannah Blair? Tuan Kenzie, manajer Yang tidak peduli dengan perilaku mereka, dan setelah melihat pemuda itu, dia melangkah maju dan bertanya dengan hormat dan hati-hati. Ya, saya Kenzie. Wadil Jordan seharusnya sudah memberitahumu bahwa pekerjaan Hannah Blair membuatmu harus turun tangan. Kenzie, menghadap manajer Yang, seperti bos, menghadapi karyawannya, performanya sangat alami dan santai. Mendengar kata-kata Kenzie yang seperti penegasan dan pujian, manajer Yang langsung merasa lega dan bahagia. Dia dengan cepat tersenyum rendah hati dan berkata, Tuan Kenzie terlalu serius, jika saya bisa melakukan sedikit hal untuk Tuan Kenzie, saya merasa beruntung dalam 3 kehidupan. Melihat manajer Yang sangat menghormati Kenzie, Mulan Rante, Pandu Winata dan yang lainnya diam-diam tercengang. Mereka tidak bodoh. Mereka dapat melihat bahwa sepupu yang ingin dihargai oleh manajer Yang benar-benar Kenzie. Dan mereka samar-samar dapat mendengar dari percakapan antara Kenzie dan manajer Yang bahwa alasan mengapa Hannah Blair dapat mendapatkan pekerjaan dengan lancar hari ini bukanlah karena Pandu Winata sama sekali, tetapi karena Kenzie. Tuan Kenzie, yakinlah, di masa depan, ketika Hannah bekerja di klub, saya akan memperlakukannya seperti adik perempuan saya dan merawatnya. Manajer Yang menyatakan posisinya kepada Kenzie lagi. Oke, aku sudah menemuimu, aku akan menyerahkan sepupu ini padamu, kata Kenzie acuh tak acuh. Oke, manajer Yang membungkuk sedikit lagi dan membuat isyarat undangan. Tuan Kenzie, silakan datang ke sini, saya secara khusus menyiapkan meja di sana, dan meminta Tuan Kenzie untuk menghargai cahayanya. Oke, silahkan. Melihat bahwa manajer Yang selalu memperlakukan Kenzie dengan hormat, Mulan Rante dan Pandu Winata semua tercengang seolah-olah mereka adalah patung dari batu. Mereka tidak begitu mengerti bahwa Kenzie hanyalah sampah yang tidak berharga, tapi manajer yang bermartabat Anda harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Aurora Bliss juga tidak mengerti. Mata Phoenix yang menatap Kenzie penuh dengan kebingungan dan pertanyaan.
Hanya Hannah Blair yang paling menyegarkan, dia sama sekali tidak peduli. Melihat manajer yang mengundang Kenzi untuk berjalan di depan, dia tertawa dan menarik Aurora Bliss ke depan. Ayo pergi bersama, makan banyak, rayakan pekerjaanku. Wajah Pandu Winata tegang, merasa sangat tak tahu malu. Dia pikir wajahnya cukup besar untuk membantu Hannah Blair menyelesaikan pekerjaan. Tapi kenyataannya sangat konyol, Pandu Winata yang bermartabat terasa seperti orang bodoh dalam kegelapan. Mulan Rante juga merasa sangat tidak malu. Meskipun pekerjaan Hannah Blair diselesaikan, dia senang, tetapi ketika dia ingat bahwa Kenzi, pemborosan yang buruk, membantu menyelesaikannya, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia melihat ke belakang Kenzi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, saya meremehkan pemborosan ini. Saya tidak tahu cara bengkok macam apa yang dia temukan, hingga limbah ini memiliki hubungan dengan orang seperti manajer Yang. Meskipun suara Mulan Rante tidak bersuara dengan keras, Kenzi dapat mendengar setiap kata dengan jelas. Kenzi tiba-tiba berhenti dan berbalik, mencondongkan tubuh ke telinga Mulan Rante dengan sedikit senyum, dan berkata, "Bu, jangan lupa apa yang kamu katakan sendiri, saat waktunya makan, ingatlah untuk makan meja setelah selesai." Mendengar ini, Mulan Rante tiba-tiba tampak seperti menelan seekor lalat dan wajahnya menjadi sangat jelek. Jika ini adalah rumahnya, Mulan Rante akan sangat marah dan mulai memarahinya. Sore ini, Hannah Blair resmi menjadi anggota klub, dan dia akan tinggal di asrama klub di masa depan, dan tidak bisa lagi hidup di rumah sepupunya. Kenzi menyingkirkan keterikatan sepupu perempuannya itu, dan merasa jauh lebih santai. Di masa depan, sepupu saudara perempuannya akan tinggal di asrama untuk waktu yang lama dan tidak dapat mengganggunya di rumah. Dunia seperti itu pasti jauh lebih tenang. Setelah membantu Hannah Blair membereskan kamarnya, Kenzi berbalik dan meninggalkan asrama. Pada saat ini, telepon berdering, dan dia mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu adalah polisi wanita berkaki panjang Yuna Seira.